Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang atas karunia dan nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada kita, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan usia, kesempatan sehat walafiat untuk meniti hari, menata waktu yang ada dalam kebaikan dan perbaikan. Semoga kita terus menjadi hamba Allah yang senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita sebagai bekal terbaik untuk nanti kita pulang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in atba'ut tabi'in, hingga kepada kita yang istiqomah di atas jalan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Setiap kita pasti menginginkan masuk ke dalam surga. Kita merindukan suatu saat nanti ketika Allah memanggil usia kita, kemudian Allah mengakhiri kehidupan kita, sampai pada akhirnya akhir kehidupan kita ditempatkan di surganya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Fajr, yang panggilan itu kita rindukan akan sampai kepada kita. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saat Allah memanggil kita, duhai hambaku yang berjiwa tenang, kembalilah engkau ke tempat yang engkau inginkan dan Allah ridhoi tempat tersebut. Masuklah hambaku ke tempatku, tempat surga yang aku janjikan kepadamu. Masya Allah. Maka pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan ada jalan yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga dengan selamat. Ada cara yang bisa membuat kita masuk surga dengan selamat. Bagaimana caranya? Caranya kita ambil keterangannya dari hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis dari Abdullah bin Salam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 4 cara, ada 4 jalan, ada 4 amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga dengan selamat. Apa di antaranya? Perhatikan hadis berikut ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Wasilul arham, dan sambungkanlah silaturahmi. Wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika banyak orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Perhatikan, dari hadis yang dibacakan di atas ada 4 langkah, ada 4 cara, ada 4 amalan yang bisa kita hadirkan agar kita masuk surga dengan selamat. Yang pertama, absus salam, tebarkan salam. Menjadi manusia harus menjadi manusia yang menebar ketenangan, kedamaian, keselamatan kepada siapapun. Termasuk manusia yang setiap langkahnya, tindak tanduknya, katanya, pikirannya, perasaannya terjaga untuk tidak menyakiti hati orang lain, hati manusia yang lain. Mohon maaf, kita harus berhati-hati dengan sikap kita yang menimbulkan
kemadorotan bagi orang lain, yang menimbulkan sakit hati bagi orang lain. Kalau kita pernah menyakiti hati orang lain, segera minta maaf. Karena jangan sampai kita masuk golongan yang Nabi sebutkan dengan istilah muflis, bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut itu? Ternyata mereka yang ketika nanti hari kiamat, mereka membawa pahala sholatnya, membawa pahala sodakohnya, membawa pahala baca Qur'annya, membawa pahala puasanya. Tapi mohon maaf, di belakang dia ada orang yang pernah dia sakiti, ada orang yang pernah dia zolimi, ada orang yang pernah dia ambil haknya. Sampai kemudian dia menuntut kepada Allah, ya Allah, berikan pahala sholatnya dia untukku. Kenapa? Karena dia pernah menyakitiku, dia pernah menzolimimu. Maka hati-hati dengan sikap kita yang menyakiti orang lain. Hati-hati dengan sikap kita dengan menzolimi orang lain. Maka apa kata Nabi? Afsus salam, tebarkan keselamatan, tebarkan kedamaian, tebarkan ketenangan. Karena setiap tindak tanduk kita itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingin kita masuk surga dengan selamat, belajarlah untuk menebar keselamatan. Lisan terjaga, pikiran baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memvonis. Karena kita berhati-hati agar setiap perilaku kita tidak mengantarkan keburukan bagi orang lain, dan sebaliknya kita bisa memberikan keselamatan kepada orang lain. Maka insya Allah itu menjadi amalan pertama yang akan mengantarkan kita masuk surga dengan selamat. Yang kedua, wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Memberi makan kepada orang yang membutuhkan itu adalah amalan yang sangat mulia. Ada orang yang sedang sulit, ada orang yang sedang susah, ada orang yang sedang sempit, dan kita bantu untuk meringankan kesusahan, kesempitan mereka, maka kita mendapatkan pahala terbaik. Apa kata Nabi? Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim di dunia, maka nanti Allah akan ringankan dia ketika hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan, melapangkan kesempitan manusia di dunia, maka nanti Allah akan lapangkan urusannya nanti di hari kiamat. Barang siapa yang bisa menutup aib seseorang ketika di dunia, maka nanti dia akan ditutupnya aibnya ketika hari kiamat. Barang siapa yang bisa menolong, maka Allah akan menolong. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolong dirinya, karena Allah beserta seorang hamba yang menolong saudaranya. Salah satunya apa? Dengan memberikan makan. Dan ketika ada orang yang kelaparan, kita berikan makan, maka kita mendapatkan amalan yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran Allah ingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Apakah engkau tahu siapakah orang yang mendustakan agama itu? Siapa mereka? Satu, mereka yang tidak mencintai anak yatim, yang tidak mau berbagi kepada anak yatim. Dan yang kedua, mereka yang tidak mau memberi makan kepada orang yang fakir miskin. Maka wajar jika memberi makan kepada orang yang membutuhkan itu adalah amalan yang bisa mengantarkan kita masuk surga dengan selamat. Yang ketiga, wasilul arham, dan sambungkan silaturahmi. Masya Allah. Seseorang yang bisa menjaga silaturahmi, menyambungkan kasih sayang di antara manusia, dia adalah seseorang yang akan mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya. Bahkan Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambungkan silaturahmi. Bahkan di dalam keterangan lain disebutkan ada 3 amalan yang akan membuat seorang hamba dibangunkan rumah di surga. 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang pernah menyakitimu. 2, wal yu'ti man haramaka, memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka, dan sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Maka hari ini mohon maaf jika ada yang pernah
bertengkar, berantem, bermusuhan, berbeda pendapat, sampai naudzubillah memisahkan silaturahmi kita, maka sudah saatnya eratkan kembali silaturahmi itu dan sambungkan kembali silaturahmi itu agar kita bisa mendapatkan kemuliaan dalam hidup kita. Dan bahkan Allah berikan pahala untuknya masuk surga dengan selamat. Maka belajar memaafkan, belajar mengikhlaskan. Kalau kita pernah menyakiti orang lain, segera minta maaf. Jika ada orang yang pernah menyakiti kita, maafkan kesalahan. Insya Allah memaafkan itu akan mengantarkan kemuliaan. Memaafkan memang tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Dan ini yang akan menjadikan kita pribadi yang menjaga silaturahmi. Yang keempat, amalannya adalah wasollu billail wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur. Maksudnya apa? Dirikan salat tahajud. Orang yang terbiasa mendirikan salat tahajud, maka Allah akan hantarkan kemuliaan kepada dirinya untuk berada pada posisi terbaik dalam hidupnya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di waktu malam bangunlah, dirikan salat tahajud sebagai tambahan untuk dirimu. Niscaya Allah akan angkat derajatmu ke tempat yang paling tinggi, maqaman mahmud. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. 4 amalan, 4 sikap yang bisa kita hadirkan agar masuk surga dengan selamat. 1. Tebarkan salam, tebarkan ketenangan, kedamaian, kesejukan. 2. Memberilah makan kepada orang yang membutuhkan. 3. Sambungkan silaturahmi yang pernah terputuskan. Dan yang keempat, sholatlah di waktu malam ketika banyak orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan-amalan ini dan pada akhirnya Allah takdirkan kita, izinkan kita untuk masuk surga dengan selamat. Amin ya rabbal alamin.